Yang masih mengingat silakan angkat tangan dan menjawab. Saya Ibu, ya silakan Anak Feni. Jadi materi minggu lalu tentang pengertian perubahan lingkungan dan juga mencakup pencemaran dan jenis-jenis pencemaran, yakni pencemaran air, tanah, dan udara. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Anak Feni. Jadi pembelajaran kita minggu lalu sudah berbicara mengenai apa itu perubahan lingkungan yang mencakup pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai faktor, dampak, dan juga penanggulangan dari perubahan lingkungan itu sendiri. Ya, oke, sebelum itu Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang kalian amati dan kalian rasakan mengenai cuaca udara kita hari ini? Panas. Oke, benar sekali. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira menurut kalian mengapa udara atau suhu bumi kita akhir-akhir ini terasa begitu panas? Dan apa yang terjadi jika hal ini akan terus berlanjut? Saya juga menjawabkan karena minimisnya lapisan ozon oleh karena banyaknya polusi udara dan jika terus berlanjut akan mengganggu kestabilan iklim dan ekosistem. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Anak Keti. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira menurut pendapat kalian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cuaca udara kita ini yang terus meningkat suhunya? Reboisasi, membuang sampah pada tempatnya. Benar sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa ya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran berbasis model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab dan dampak dari perubahan lingkungan serta merumuskan penyelesaian masalah perubahan lingkungan yang terjadi secara kreatif, kritis, dan kolaboratif dengan rasa tanggung jawab. Nah, adapun 3 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mendeskripsikan faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan. Dan yang ketiga adalah menganalisis penyelesaian masalah atau penanggulangan dari perubahan lingkungan yang terjadi. Benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita hari ini. Jadi Ibu harap semua kita bisa fokus pada PPT dan penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Ya, Ibu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, perubahan lingkungan adalah suatu proses tergabungnya lingkungan. Nah, hal ini disebabkan oleh 2
Nah, Ibu harap dalam proses pengerjaan nanti kalian semua berdiskusi, saling membantu, dan Ibu harap bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Bisa? Bisa, Ibu. Ya, silakan mulai dikerjakan. Nah, jadi ini kalian isi dulu nama anggota kelompoknya di sini, baru kalian lihat dengan prosedur kerja yang ada di belakangnya, ya? Bisa? Nah, jika ada yang bingung atau tidak paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Ya, langsung diisi saja di formulir yang ada ini ya. Nah, anak-anak, jadi waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, Feni dan kawan-kawan, untuk menyampaikan hasil pengerjaan EKPD-nya. Dan untuk kelompok 2, Ibu harap bisa memperhatikan apa yang disampaikan agar bisa bertanya atau menyampaikan saran serta kritik. Baik, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, jadi berdasarkan EKPD yang telah kami diskusikan dan berdasarkan video yang ditayangkan, terdapat 3 unsur masalah yang kami peroleh. Yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan? Jawaban kami, perubahan lingkungan dapat terjadi karena ulah manusia, yaitu polusi udara dari sektor industri dan asap kendaraan, polusi air dari limbah perkotaan, polusi tanah disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Yang kedua, pemanasan global terjadi karena emisi gas rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon. Yang ketiga, penebangan liar dan juga kebakaran hutan. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak dan permasalahan lingkungan hidup karena terjadinya perubahan lingkungan. Jawaban kami, menurunnya kualitas lingkungan dan persediaan oksigen bersih. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi terjadinya perubahan lingkungan. Jawaban kami, membuang sampah pada tempatnya, menerapkan 3R yaitu mengurangi penggunaan produk yang menghasilkan sampah, memakai kembali barang-barang yang masih layak pakai dan untuk fungsi yang sama atau berbeda, dan yang ketiga mengubah sampah menjadi bahan baku baru untuk produk yang lain. Terima kasih. Nah, mungkin dari kelompok 2 yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan anak kunci. Ya. Baik, dari sini saya mau bertanya untuk kelompok 1. Menurut teman-teman kelompok 1, bagaimana dampak dari perubahan lingkungan terhadap sektor pertanian? Jadi jawaban kami yang pertama, peningkatan suhu dan kekeringan. Itu akan menyebabkan kekurangan air fungsi irigasi juga untuk memperparah dampak
Baik, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yang pertama, aktivitas membuang sampah sembarangan itu dapat merusak perubahan lingkungan. Adapun kendaraan asap bermotor, sektor industri, limbah rumah tangga dapat juga menyebabkan perubahan lingkungan yang ada. Maka kita perlu melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran itu sendiri dengan cara reboisasi, mungkin mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, menerapkan 3R dan maupun konservasi. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan secara mandiri. Ya, siap? Siap. Silakan. Oke, perkenalkan ya. Ya Ibu. Nah, silakan kerjakan ya anak-anak. Jadi baik, waktu pengerjaannya sudah selesai, Ibu akan mengumpulkan kembali hasil pekerjaan kalian ya. Terima kasih. Sama. Terima kasih ya anak-anak. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan referensi pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Atau apa saja kendala yang kalian alami? Serta kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran kita selanjutnya? Saya, Ibu. Ya, silakan anak Ica. Proses pembelajaran pada hari ini sudah sangat bagus dan kegiatannya sudah sangat menyenangkan, dan kami dapat memahami dengan baik materi yang Ibu sampaikan. Tetapi ada kendala yang kami temukan, yaitu pada saat kami mencari jawaban menggunakan HP kami sendiri, kendalanya itu adalah jaringan atau koneksi internetnya itu buruk, jadi sehingga kami mendapatkan kendala tersebut. Diharapkan pada saat pembelajaran selanjutnya Ibu bisa membawa buku atau referensi yang lain untuk kami bisa mencari jawaban dari pertanyaan Ibu. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan